Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah a'azanallahu wa iyyakum. Bertemu kembali di kajian kitab Muqarrar Maddah Al-Aqidah, buku panduan ilmu akidah yang dikarang oleh beberapa ulama yang ahli di bidangnya, kemudian dikoreksi, dimurojaah oleh seorang ulama kibar, ulama besar yang bernama Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahumullahu jami'an. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita menyelesaikan pembahasan yang pertama, bagian kitab yang pertama berkaitan tentang rukun iman yang 6, dan juga dengan izin Allah kita telah menyelesaikan pembahasan pembatal keimanan seorang, kekufuran, kenifakan, dan kemusyrikan. Dan ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum, kita telah membahas sebuah kaidah yang sangat penting, kaidah yang sangat dibutuhkan oleh penuntut ilmu dalam menetapkan apakah hal tersebut masuk ke dalam kesyirikan ataukah tidak. Kaidah yang harus seorang hafal, kaidah yang penuntut ilmu harus hafalkan. Ja'alu syai'i sababan ma laysa bisababin la bisyara' wala bitajribati al-mubasharati adh-dhahira fa huwa syirkun asghar. Nah, jadi ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, di antara contoh dari kaidah ini adalah at-tama'im, tamimah, kemudian juga lubsu al-hilaq atau al-halq awil khayt atau ikatan, yang mana ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum, pembahasan ini dihukumi oleh para ulama sebagai syirik kecil. Itu hukum asal ketika seorang menggunakan tamimah, menggunakan gelang atau ikatan, yang mana kebanyakan orang yang memakainya meyakini akan mendapatkan manfaat, akan mendatangkan manfaat dengan memakainya, atau terjauh dari mara bahaya, terhindar dari musibah, terhindar dari penyakit. Inti hukum semuanya tamimah, kemudian al-halq atau al-hilaq, dari kata al-halqa, lingkaran, atau al-khayt, benang, ikatan. Itu semuanya hukum asalnya adalah syirik kecil. Karena orang yang memakainya menjadikan dia sebuah sebab, tetapi tidak dihukumi sebab dalam syariat Islam maupun dalam tajribah al-mubasyarah adh-dhahirah, penelitian yang bisa dijadikan patokan, rujukan, penelitian yang nampak. Walaupun anggapan sebagian orang mengatakan, saya memakai ini mendapatkan apa yang saya inginkan, maka ini tetap
Ini merupakan kesyirikan. Tetapi tamimah, halqah, kemudian awil khayt, ini bisa menjadi syirik besar jika seorang meyakini benda-benda tersebutlah yang mendatangkan manfaat dan menghilangkan madarat. Dan ini jelas merupakan syirik rububiyah dan bahaya. Kemudian ada juga kaitannya dengan syirik uluhiyah, karena dia memalingkan ibadah hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang mana hati itu harus diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam penghambaan, dalam pengagungan, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, adapun yang disebutkan oleh para ulama di sini yang pertama adalah at-tamaim. Baru habis itu al-halqah dan khayt. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, at-tamaim, apa sih yang dimaksud dengan tamaim? Tamaim itu jamak dari at-tamimah. Jamaknya tamaim. Kemudian mufradnya tamimah. Dari kata tamun, artinya sempurna. Tamama yutammimu tatmiman, menyempurnakan. Jadi orang yang memakai tamimah, dia itu ingin agar urusannya itu sempurna, agar datang manfaat dan berhasil sukses, beruntung, menolak madarat, menolak kebinasaan, menolak penyakit, menolak hal-hal yang tidak disukai. Oleh karena itu tamimah disebut tamaim atau tatmim, ya lantaran itu. Atau istilah kita, sebagian menyebutkan tamimah itu seperti jimat. Yang diberikan kepada atau dikalungkan kepada anak-anak kecil, tujuannya sama. Karena tamimah itu tujuannya mendatangkan manfaat, menolak madarat. Kepada siapapun kalung tadi dikalungkan atau jimat tadi dikalungkan, dipakai, maka tujuannya cuma dua tadi. Untuk mendapatkan kebaikan atau menolak kemudaratan. Tapi tamimah lebih banyak dipakai anak kecil. Walaupun ada sebagian orang dewasa yang memakainya. Laki-laki besar atau wanita besar sudah dewasa, ada yang memakainya. Tujuannya apa? Untuk menggunakan untuk mendatangkan manfaat dan menolak madarat. Ala kulli hal, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Yang terpenting adalah tamimah itu sesuatu yang dikalungkan, tujuannya untuk memberikan manfaat atau mendatangkan atau menolak madarat seperti penyakit ain, penyakit apapun itu. Dan tamimah ini terbagi menjadi dua macam. Jadi tamimah ini ada dua macam. Yang pertama, membuat jimat atau sesuatu yang dikalungkan ke leher, terbuat dari ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, nama-nama Allah. Maka di sini para ulama pun berselisih pendapat. Pendapat yang kuat adalah pendapat diharamkannya, tetap tidak boleh. Menulis ayat-ayat Quran atau beberapa hadis Nabi SAW di kertas, kemudian dilipat-lipat. Setelah itu barulah dimasukkan ke dalam
sebuah tempat bentuk kain atau apapun itu, barulah dikalungkan ke leher. Tujuannya untuk apa? Mendatangkan manfaat dan menolak madarat. Di sini para ulama berselisih pendapat, tetapi pendapat yang kuat adalah pendapat diharamkannya, tidak boleh. Di screen antum disebutkan di situ. Pendapat yang pertama adalah pendapat boleh. Boleh menggunakan jimat atau dikalungkan ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi atau nama-nama Allah, tujuannya bertabarruk dengannya dengan dikalungkan. Dan ini pendapat siapa ya khawatifillah azanallahu wa yakum? Ini adalah pendapat Abdullah bin Amr bin Al-As. Dan ini zahir riwayat Aisyah, pendapat yang dipilih Aisyah. Kemudian pendapat Abu Ja'far Al-Baqir. Mereka berdalil dengan keumuman manfaat. Selama ada manfaat maka tidak masalah. Mereka menjawab, adapun hadis yang larangan tentang tamimah, maka itu dimasukkan dalam kesyirikan. Kemudian pendapat yang kedua, adalah pendapat larangan, dan ini yang kuat, yang rajih. Dan ini pendapatnya Ibnu Mas'ud, sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian pendapat Abdullah bin Abbas. Dan ini pendapat zahirnya sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman. Kemudian pendapat sahabat Uqbah bin Amir. Kemudian pendapat sahabat Ibnu Uqaim. Dan ini pendapat beberapa tabi'in, muridnya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Dan ini pendapat Imam Ahmad yang dipilih kebanyakan sahabat Imam Ahmad. Dan ini juga pendapatnya Imam Al-Hasan Al-Basri. Dan ini pendapatnya Alqamah, pendapatnya Al-Aswad, pendapatnya Ubaidah As-Salmani, pendapatnya Masruq, pendapatnya Rabi' bin Khaytham, pendapatnya Suwaid bin Ghaflah, yang mana mereka semua ini para tabi'in kibar, para tabi'in yang besar, yang ahlus sunnah. Dan ini juga pendapat yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz, kemudian Syekh Al-Albani, dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullah jami'an. Menunjukkan pendapat yang kedua ini menurut pendapat yang rajih, yang kuat. Pendapat yang kuat, yang rajih adalah pendapat dilarang menulis Al-Quran atau hadis atau Allah, kalimat Allah atau nama-nama Allah yang lainnya, kemudian dikalungkan. Mereka berdalil dengan keumuman hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda dengan umum, Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sungguhnya ruqyah, tamimah, hal yang digantungkan di leher, tujuannya untuk mendatangkan manfaat atau madarat, ini umum. Wat tiwala atau tiwalah, sesuatu yang dapat menjadikan suami istri akur, saling mencintai. Syirkun, semuanya termasuk syirik kecil.
Antum perhatikan alif lam di sini at-tama'im. Al di sini umum. Semua yang berkaitan tentang pengalungan di leher tujuannya untuk mendapatkan manfaat atau menolak madarat, ini merupakan kesyirikan. Dan mereka juga mengatakan ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, selain hadis ini berbicara umum siapapun itu, mereka juga memiliki dalil yang lainnya. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, beliau mengatakan, "Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lah, wa man ta'allaqa wad'atan fala wada'allahu lah." Dalam riwayat yang lain, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantungkan tamimah, maka Allah tidak akan mengabulkan keinginannya. Menggantungkan tamimah. Di sini Allah menggunakan, Rasulullah mengungkapkan dengan kata apa? Man, siapapun. Umum. Kemudian tamimatan di sini adalah nakirah, isim nakirah, tidak ada alif lam. Sehingga umum. Yang berbau tamimah, yang menggantungkan, fala atammallahu lah, maka Allah SWT tidak akan mengabulkan permintaannya, baik untuk mendapatkan manfaat atau menolak madarat. Walaupun antum memakai kalung yang berisi ayat-ayat Al-Quran, maka di sini tetap tidak boleh. Allah tidak akan pernah mengabulkan permintaan antum, walaupun pakai ayat Al-Quran. Ini umum. Dan barang siapa yang menggantungkan wada'ah, maka Allah tidak akan memberikan ketenangan kepadanya. Wada'ah adalah sesuatu yang diambil dari laut, menyerupai rumah kerang. Menurut anggapan orang-orang jahiliyah, dapat digunakan sebagai penangkal penyakit. Termasuk dalam pengertian ini adalah jihad. Adapun tamimah tadi sudah jelas ya. Tamimah sesuatu yang dikalungkan di leher anak-anak sebagai penangkal atau pengusir penyakit, pengaruh jahat yang disebabkan oleh rasa dengki seorang, dan yang lain sebagainya. Dalam riwayat lain, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, maka dia telah berbuat syirik. Lihat di sini Rasulullah menggunakan kata man, isim syarat, siapapun. Kemudian Rasulullah juga menggunakan kalimat tamimatan, ditanwin, isim nakirah, tidak ada alif lam, dan ditanwin. Ini menunjukkan umum, baik yang dikalungkan berupa Al-Quran atau hadis, jelas. Ini hukumnya tidak boleh. Kemudian juga dalil yang lainnya, Rasulullah SAW menyuruh para sahabatnya untuk mengadakan ruqyah jika ada sahabat yang lain yang sakit. Memerintahkan untuk ruqyah temannya yang sedang sakit. Kalau seandainya dengan cara menggantungkan ayat-ayat Al-Quran dikalungkan di leher mereka, itu hukumnya boleh, lantas kenapa Rasulullah SAW menyuruh capek-capek sahabatnya untuk membacakan Al-Quran, mengeluarkan suara, menghabiskan waktu untuk bacaan Al-Quran pada sahabatnya? Jadi fahamin, ini menunjukkan bahwasannya menggantungkan ayat-ayat Al-Quran di leher itu dilarang, tidak boleh. Karena Rasulullah SAW
Beliau tidak memerintahkan sahabatnya untuk menulis Al-Quran kemudian ditaruh di leher, tidak. Tapi Rasulullah menyuruh para sahabatnya untuk meruqyah temannya yang sakit. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, ditambah lagi tujuan diturunkannya Al-Quran itu untuk dibaca, bukan untuk digantungkan, bukan untuk dijadikan kaligrafi. Tujuan diturunkannya Al-Quran itu untuk dibaca, bukan ditulis di kertas atau tulis di kulit kemudian ditaruh gantungkan di leher. Bukan, tujuan Al-Quran bukan seperti itu. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, larangan ini menggantungkan Al-Quran di leher itu tujuannya mencegah agar orang-orang tidak menghajar Al-Quran. Orang kalau misalkan kita bolehkan, boleh setiap orang sakit, setiap orang terkena guna-guna menulis kemudian ditaruh di lehernya. Orang boleh seperti itu. Kalau kita fatwakan seperti itu, maka orang-orang akan jauh menghajar Al-Quran, tidak mau baca Al-Quran, tadabburi Al-Quran. Dan justru itu malah bisa menghantarkan kepada perbuatan syirik. Sehingga jelas sekali bahwasanya pendapat yang kuat, yang sahih adalah larangan menulis ayat-ayat Al-Quran atau hadis Nabi atau nama-nama Allah kemudian dikalungkan di leher seorang anak atau laki-laki dewasa atau wanita dewasa. Ini jelas sekali ya. Nah, ditambah lagi sebagian ulama juga menyebutkan kalau dibolehkan memakai kalung terbuat dari Al-Quran, maka ada kalanya nanti ayat-ayat Al-Quran dihinakan ketika tidur, ketika pekerjaan yang ini, atau bahkan dia masuk kamar mandi dengan menggunakannya. Nah, sehingga jelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Macam yang kedua adalah tamimah yang diharamkan. Yang diharamkan, yang tidak diperbolehkan, yang termasuk syirik, yang dikalungkan ke anak kecil atau orang dewasa, bentuknya seperti tasbih. Intinya yang selain Al-Quran, seperti tasbih, seperti kulit apapun itu dikalungkan, nggak boleh. Kemudian atau tulang, atau gigi, atau tanduk. Kan ada beberapa tanduk atau taring harimau misalkan dikalungkan. Syirik itu. Atau terbuat dari rajutan benang, ikatan tali, kemudian atau sendal, atau paku, atau nama-nama jin, nama-nama setan, maka ini semuanya haram. Ini semuanya masuk syirik. Kalau seandainya meyakini bahwa benda-benda ini yang dapat memberikan manfaat, menolak madarat, menjadi syirik besar.
berdasarkan keumuman hadis, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak, barang siapa yang menggantungkan sesuatu dengan tujuan memberikan manfaat dan menolak madarat, maka dia telah berbuat syirik. Dan juga hadis Nabi SAW, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih, barang siapa yang menggantungkan sesuatu di lehernya, wukila ilaih, maka Allah berlepas diri darinya dan akan menjadikan benda tadi yang akan ngurusin. Ini menunjukkan berlepas dirinya Allah SWT menunjukkan kesyirikan. Karena Allah SWT kalau sudah marah, Allah tidak mau ngurusin orang tadi. Nah, kemudian ikhwatu fillah azanallahu iyyakum, di sana ada beberapa gantungan yang dibatalkan oleh agama Islam. Yang pertama adalah ma yu'allaqu 'alal hayawan, yang digantungkan di hewan. Wa hiya al-qiladah min watar yu'allaqu 'alal hayawan. Digantungkan gantungan-gantungan sama hewan itu tidak diperbolehkan. Bagaimana orang-orang Arab jahiliyah zaman dahulu, mereka membuat qiladah, mereka membuat kalung-kalung untuk hewan mereka. Tujuannya agar tidak mendapatkan penyakit atau mendatangkan manfaat. Maka ini jelas dibatalkan oleh syariat Islam. Kemudian juga yang dibatalkan oleh agama Islam, ma yu'allaqu 'alal insan, sesuatu yang digantungkan pada leher manusia. Untuk mendatangkan manfaat, menghilangkan madarat, musibah. Maka ini jelas, baik anak kecil maupun orang dewasa, umum. Mau tasbih, mau ikatan, tulisan, mau rajutan, haram. Kemudian juga yang dibatalkan dalam agama Islam adalah hal-hal yang digantungkan di pintu-pintu. Ini juga tidak boleh. Seorang memberikan gantungan tertentu, ditaruh di mana? Di tokonya, ditaruh di gerobaknya, ditaruh di restorannya, ditaruh di mobilnya, dengan tujuannya mendapatkan manfaat. Tujuannya menghilangkan madarat agar tidak terkena ain. Enggak boleh. Atau juga hal-hal yang dilarang ikhwatu fillah, seperti meletakkan pisau, seperti keris atau benda besi yang lainnya di tempat-tempat tertentu. Ini dilarang dalam syariat Islam. Syirik semuanya. Karena nggak bisa dibuktikan baik dengan syariat, dalil ataupun penelitian ilmiah. Kemudian juga meletakkan serpihan-serpihan biji, menyebar-nyebarkan garam di tempat-tempat yang disebutkan di situ katanya ada jinnya, ada setannya. Gak boleh seperti ini. Menyebarkan bubuk tertentu di sela-sela, di pojok-pojokan, gak boleh.
Ini merupakan kesyirikan. Kalau orang meninggal dunia tidak bertobat, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Keyakinan-keyakinan yang dibantahkan oleh Islam. Nah, kemudian yang kata azanallahu wa iyyakum, di sini disebutkan mauqiful muslim min ar-ruqa wa tamaim asy-syirkiyyah. Sikap seorang muslim terhadap ruqyah dan tamaim syirkiyah. Intinya jelas, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, kita sudah mengetahui mana ruqyah yang dibenarkan, mana ruqyah yang tidak dibenarkan, mana gantungan yang tidak boleh sama sekali. Semuanya sudah kita ketahui. Ketika sudah tahu, ya sudah kita tinggalkan. Kewajiban seorang muslim menjaga akidahnya dari sesuatu yang menghancurkannya dan mengajak saudaranya agar menjauhi ruqyah yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Kemudian juga menjauhi perkara yang digantungkan atau tamimah. Nah, kemudian barulah kita membahas pembahasan lubsu al-hilqah wal khayt li raf'il bala' atau daf'ihi. Sama sebenarnya, hukumnya sama, hanya saja ini dibedakan karena zaman dahulu ini berbeda dari jenisnya. Kalau tamimah itu lebih umum, tamimah dia lebih umum. Kalau halqah dia terbuat dari tembaga. Nah, yang mana orang-orang musyrikin jahiliyah mereka menjadikannya ditaruh di lengan atas mereka. Tujuannya ya sama, mendatangkan manfaat, menghilangkan madarat. Adapun khayt juga sama sebenarnya. Ikatan ditaruh di mana? Tangan mereka, di pundak mereka, di tempat manapun. Tujuannya juga sama, untuk mendatangkan manfaat, menolak kemudaratan. Hukumnya syirik kecil, hukum asalnya sama seperti tamimah. Kecuali jika seorang meyakini bahwasanya tembaga tadi yang taruh di lengan atas atau ikatan tali tadi dialah yang bisa memberikan manfaat dan menolak madarat, maka jelas ini adalah syirik besar, syirik rububiyah dan syirik uluhiyah. Syirik uluhiyah lantaran dia malingkan hatinya kepada selain Allah. Syirik rububiyah karena dia meyakini bahwasanya yang memberikan manfaat madarat adalah benda tadi, padahal makhluk bendanya. Dan memang ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum, orang yang menggantungkan, memakai tamimah, memakai halqah, memakai al-khayt, mereka itu tidak akan pernah beruntung sama sekali. Karena mereka menyerahkan semua urusannya kepada makhluk. Dan mereka tidak menyerahkan urusan segalanya kepada Allah, yang mana Allah itu yang memiliki dunia dan akhirat. Wa anna lana al-akhirata wal ula. Bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang memiliki dunia dan akhirat. Dan orang tadi yang memakai tamimah, kemudian halqah, kemudian yang lainnya, itu semuanya hati mereka itu tidak akan tenang. Lihatlah, Rasulullah SAW bersabda, "Fala wada'allahu lahu." Maka Allah SWT akan tidak akan menjadikan dia tenang. Mereka meyakini bahwa dengan tamimah, dengan halqah, dengan al-khayt, mereka akan mendapatkan manfaat, menolak kemudaratan.
Jawabannya salah, salah kaprah, salah, hancur semua. Karena mereka itu bersandar kepada makhluk, benda mati yang nggak bisa bergerak, nggak bisa ngomong, nggak bisa mandi, nggak bisa bersihkan diri sendiri. Kok bisa gitu? Maka Allah juga fala wada'allahu, Allah tidak akan berikan ketenangan. Ya, hadis yang tadi yang kita telah sebutkan, man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lah, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah. Itu ancaman menunjukkan orang yang memakai jimat, memakai hal-hal yang telah kita sebutkan, gak ada faedahnya. Nah, kemudian yang terakhir, ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum, para ulama di sini menyebutkan, mengulangi kembali lagi, mengingatkan kaum muslimin, zat yang memberikan manfaat, zat yang memberikan kesehatan, zat yang memberikan keluasan harta dan yang lainnya, itu hanyalah Allah. Zat yang menolak bencana, menghilangkan penyakit, menghilangkan apapun itu yang bersifat menggelisahkan seorang, itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja, Allah saja. Maka patut setiap orang ketika ditimpa musibah atau mengharapkan manfaat harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang wajib menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Mengharap hanya kepada Allah. Mengharap diberikan rizki hanya kepada Allah, mengharap diberikan kesehatan hanya kepada Allah, menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah. Lihatlah Allah SWT berfirman dalam surat Al-An'am ayat 17. Wa iyyamsaska Allah bidurrin fala kashifa lahu illahu. Dan apabila Allah SWT memberimu, menimpakanmu kemadharatan, maka tidak ada yang mampu menghilangkannya kecuali Allah. Wa iyyamsaskallahu bi khair fahuwa ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah memberikan kebaikan padamu, maka dialah Allah, zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala sajalah yang mampu menghilangkan kemudaratan, yang mampu mendatangkan manfaat dan rezeki, kesehatan. Maka untuk apa kita berpegang kepada makhluk-makhluk tadi? Berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada benda mati. Kemudian juga Allah SWT berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 38. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurr hal hunna kashifatu dhurrih aw aradani birahmah hal hunna mumsikatu rahmatih. Qul hasbiyallah alaihi yatawakkalu al-mutawakkilun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul afara'aitum," katakanlah, "afara'aitum ma tad'una min dunillah." Bagaimana pendapat kalian tentang sesembahan-sesembahan selain Allah? In aradani Allah bidur. Apabila Allah SWT memberikan kemadharatan kepadaku, penyakit kepadaku, al-hunna kashifatu durrih, apakah sesembahan-sesembahan selain Allah itu mampu menghilangkan penyakit tersebut, madharat tersebut? Mampu enggak? Au aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih, atau Allah SWT menginginkan kepadaku kebaikan rahmatnya, kesehatan, rizki,
Apakah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala mampu menahan rahmat Allah? Mampu enggak? Enggak ada mampu. Sebenarnya akal mereka sendiri itu mengingkari, tapi hawa nafsu mereka lah yang mengalahkan beserta bisikan setan. Kul katakanlah hasbiyallah. Hasbiyallah, katakan hasbiyallah. Cukuplah Allah bagiku. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Kepadanya lah orang-orang bertawakal berserah diri. Orang yang bertawakal, orang yang berusaha dan berdoa. Mereka itu yakin hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu mendatangkan kebaikan, yang mampu menolak kemudaratan. Tapi orang yang bertawakal, orang yang bodoh dan dungu, mereka lebih cenderung mengikuti hawa nafsu mereka. Padahal jelas sekali ikhwati fillah azzanallahu wa iyyakum. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Imran bin Husain menuturkan bahwa Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki memakai gelang yang terbuat dari kuningan, dari tembaga. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Ma hadhihi?" Benda apa ini? Qala minal wahina. Dari wahina. Tujuannya untuk gelang penangkal penyakit, wahai Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan, inzi'ha, lepaskan dia. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Karena sesungguhnya dia tidak akan menambah kecuali kelemahan pada dirimu. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaik ma aflahta abada. Kalau seandainya engkau mati sedangkan gelang yang kuningan tadi masih berada di badanmu, ma aflahta abada, maka engkau tidak akan pernah beruntung. Lihatlah betapa banyaknya kaum muslimin, terkhusus orang-orang zaman dahulu, mereka menggunakan akik, mereka menggunakan apapun itu yang katanya di benda-benda tadi, di cincin mereka itu terdapat jinnya, terdapat qadamnya atau khadamnya. Maka jelas sekali, lihatlah Rasulullah SAW, makhluk Allah yang berkata berdasarkan wahyu, ma aflahta abada, kamu tidak akan pernah sama sekali beruntung. Sehingga kita saksikan orang yang dulunya punya, dalam bahasa Jawa itu cekelan, memiliki pegangan di cincinnya, mau di apa, ketika meninggal dunia berat dia, sakaratul mautnya benar-benar luar biasa, susah sekali. Ini membuktikan kebenaran Rasulullah SAW. Rasulullah menyuruh orang tadi mengatakan, inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahna. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaik ma aflahta abada. Lepaskan benda tadi. Karena orang tadi dia meyakini dengan menggunakannya akan mendapatkan manfaat, menghilangkan madarat. Sama seperti orang-orang yang zaman dahulu, mereka menggunakan cincin tujuannya untuk apa?
untuk kekebalan, untuk ini itu. Mereka memakai susuk tujuannya untuk apa? Untuk mempercantik diri, untuk menarik. Ini semuanya kesyirikan. Tidak boleh kita lakukan. Harus kita stop. Kata Rasulullah, fa innaka law mitta wa hiya 'alaik ma aflahta abada. Kalau seandainya engkau meninggal dunia, sedangkan barang-barang tersebut masih berada di badanmu, sungguh kamu tidak akan pernah beruntung. Orang meninggal dunia selama hidupnya memakai susuk, memakai akik yang ada jin-jinnya di situ, kata mereka, gak akan pernah beruntung. Mereka meyakini dalam kebodohan mereka dengan memakai susuk, dengan memakai cincin, dengan memakai akik, dengan memakai hal-hal yang lainnya. Mereka ini meyakini bahwasannya dapat memberikan manfaat dan menolak madarat. Padahal Rasulullah SAW mengatakan dengan secara gamblangnya, secara umumnya, beliau adalah orang yang fasih berbahasa Arab. Beliau berbicara tanpa hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Rasulullah berbicara tidak berdasarkan hawa nafsu. Rasulullah mengatakan man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lah. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu, tidak hanya di leher, dimanapun itu, keyakinannya dapatkan manfaat, benda madarat. Tetapi apa kata Rasulullah? Fala atamallahu lahu. Allah tidak akan pernah memberikan, mensukseskan keinginannya dia. Kemudian di dalam hadis Ibnu Abi Hatim dari sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman, seorang yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW perihal banyak keburukan. Hudzaifah pernah melihat seorang laki-laki yang di tangannya ada benang untuk mengobati sakit panas. Maka dia putuskan benang tersebut seraya mengatakan, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah. Menunjukkan pemahaman sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu bahwa saya memakai benang, memakai hal-hal yang digunakan tujuannya untuk mendapatkan manfaat dan menolak madarat, itu merupakan kesyirikan. Lantaran beliau berdalil dengan ayat tersebut, wa ma yu'minu bil aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Lihatlah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Dan Rasulullah SAW memerintahkan semua itu harus dimusnahkan. Jimat yang di leher, kemudian yang ditaruh di gerobak mau di mana, atau bahkan ditaruh di hewan sekalipun, Rasulullah SAW memerintahkan untuk dimusnahkan. Rasulullah SAW bersabda, alla yabqayanna fi raqabatin ba'irin qiladah min watarin aw qiladah illa quti'at. Abu Bashir Al-Ansari bahwa dia pernah bersama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan. Lalu beliau mengutus seorang utusan untuk menyampaikan pesan beliau SAW.
la yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladah min watarin aw qiladah illa qutiat, agar tidak terdapat lagi di leher unta kalung dari tali busur panah atau kalung apapun, harus diputuskan, dipotong. Karena semua itu termasuk bentuk kesyirikan, menghilangkan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa susahnya tinggal berwudu, sholat, berdoa, mengangkat kedua tangan kepada Allah. Tidak perlu menggunakan benda-benda tadi, mau kalung, mau gelang kaki, mau cincin, mau susuk, mau jimat, mau apapun itu. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu dengan anggapan tadi bisa mendatangkan manfaat, menolak madarat, wukila ilaih, akan dijadikan sesuatu tersebut kebergantungan. Allah nggak akan ngurusin lagi. Mau kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mau ngurusin lagi? Mau seperti itu? Padahal kita tinggal di bumi Allah. Kita tinggal di bumi Allah Subhanahu wa taala. Kita makan dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan semua dari Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusannya. Cuma diminta satu saja. Hanya beribadah kepada Allah. Tidak beribadah sama makhluk. Tidak beribadah kepada benda-benda mati. Itu saja milik Allah. Allah menginginkan seperti itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Ketika kita melihat hal semacam ini, maka apa yang membuat antum untuk tidak berdakwah, untuk tidak mengajak kembali umat Islam kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kesyirikan merebak, merajalela di mana-mana. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para rasul yang lainnya, mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyerukan tauhid, menjauhkan umat dari kemusyrikan. Maka hendaklah orang yang berilmu mengajak orang lain yang belum berilmu atau tidak mengetahuinya, memberikan petunjuk, hidayah, irsyad kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang yang selalu di atas kemurnian tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari syirik, baik syirik yang besar maupun syirik yang kecil. Wallahu taala a'lam, wabillahi taufiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.